Serakah dalam Islam merupakan salah satu sifat buruk manusia yang perlu kita hindari. Dalam ajaran Islam, sifat ini sangat tidak disukai dan paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan serakah, biasanya tidak memperdulikan dampak yang diterima bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Ya, inilah gambaran dari film yang akan kita bahas kali ini. Film yang dibuat pada tahun 2021 ini menceritakan tentang sepasang suami istri yang hidup sebagai peternak domba, hingga di mana semua kehidupannya pun berubah ketika salah satu domba miliknya melahirkan sosok yang tidak normal pada umumnya. Dan inilah domba. Kisah dibuka dengan memperlihatkan segerombolan ternak domba yang merasa ketakutan setelah terjadi fenomena aneh di dalam kandang mereka. Dan salah satu domba pejantan yang keluar dari dalam kandangnya terlihat dalam kondisi tertatih dan langsung pingsan saat itu juga. Sementara itu, kita diperlihatkan sepasang suami istri yang bernama Ipan dan Maria, yang dimana mereka hidup di sebuah tempat terpencil sebagai seorang peternak domba. Meski tidak memiliki tetangga, namun mereka cukup hidup bahagia dengan kesehariannya dan hidup normal tanpa kekurangan apapun dalam hidupnya. Beberapa tahun menikah, mereka sebetulnya sudah pernah dikaruniai seorang anak perempuan yang entah karena alasan apa anak mereka pun telah meninggal dunia. Sehingga kita bisa melihat raut wajah keduanya yang nampak selalu murung dan sangat jarang sekali untuk berbicara. Di balik kesedihannya, mereka tetap konsisten mengurus peternakan mereka yang semakin hari semakin berkembang. Hal itu terlihat ketika mereka tengah membantu persalinan domba miliknya yang seperti sudah menjadi rutinitas yang seperti biasa mereka lakukan di setiap harinya. Keesokan harinya, terlihat Maria yang sedang berada di kandang domba pejantan merasa ada yang aneh ketika melihat salah satu domba pejantan miliknya terlihat seperti sedang mengandung, namun hal tersebut tidak terlalu dipikirkan oleh Maria sendiri. Hingga di mana ketika Ipan dan Maria tengah mengopi di depan kandang miliknya, terdengar anjing peliharaan mereka terus saja menggonggong di dalam. Hal itu membuat mereka lantas pergi untuk mengecek kondisinya tersebut. Dan terlihat hal aneh pun sedang dialami mereka berdua, di mana domba pejantan miliknya ternyata benar telah mengandung dan nampak sedang akan melahirkan. Ipan dan Maria pun lantas dengan sigap membantu persalinan dombanya, dan hal aneh pun terjadi kembali. Domba pejantan mereka yang melahirkan ternyata melahirkan sosok manusia setengah domba. Dan pada saat itu juga Maria memutuskan untuk merawatnya seperti anaknya sendiri. Si domba itu pun akhirnya mereka beri nama Ana sesuai dengan nama anak perempuan mereka yang telah lama meninggal dunia. Semakin hari, raut kesedihan sangat jelas terpancar dari wajah Ipan ketika dia melihat sang istri begitu sangat menyayangi anak domba miliknya seperti anaknya sendiri. Sementara itu, terlihat segerombolan domba liar sedang mengamati rumahnya Ivan, dan besar kemungkinan mereka merasakan kehadiran Ana, si anak manusia setengah domba tersebut. Keesokan paginya, Maria yang sedang menjemur baju dikejutkan dengan suara domba pejantan yang terus saja berbunyi. Dan ketika dicek oleh Maria dan diikuti juga oleh Ivan, terlihat ayah si Ana tengah berdiri tepat di bawah jendela, seakan mengajak Ana untuk keluar dan ikut pergi bersama dirinya. Tiba pada malam hari, terlihat Ivan dan Maria tengah menggendong Ana untuk menonton televisi di dalam kamarnya. Mereka terlihat begitu sangat menyayangi Ana, dan ketika pagi hari di mana Maria yang akan pergi entah kemana, menyuruh Ivan untuk tetap saja berada di rumah agar bisa menjaga Ana sampai nanti Maria kembali pulang ke rumahnya lagi. Namun Ivan yang memang mempunyai karakter ternaik jedog, segala dicabak dan segala diraba pun tidak menuruti perkataan Maria tersebut. Merasa Ana sudah tertidur pulas, Ivan lantas pergi keluar rumahnya dan terlihat lupa untuk menutup pintu rumahnya. Sementara di luar, terlihat domba yang merupakan ayah dari si Ana tengah berdiri tepat di bawah jendelanya lagi.
Singkat cerita, Maria yang sudah pulang dan disusul oleh Ivan yang kembali ke dalam rumah pun seketika langsung panik karena mengetahui anak sudah hilang entah kemana. Ja. Daar. Ivan dan Maria seketika langsung mencari anak keluar rumah hingga di mana mereka sudah hampir menyerah untuk mencari anak. Terdengar suara domba yang membuat mereka langsung bergegas menghampirinya dan ya, terlihat Ana ternyata sedang berada dengan ayah dombanya tersebut. Maria yang langsung menggendong Ana dari sana, lantas membawanya pulang saat itu juga. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan seorang pria yang akan kita sebut saja si Ucup. Entah apa yang sudah dilakukan si Ucup ini sehingga bisa dibuang oleh teman-temannya. Sementara itu, Maria yang tengah tertidur mulai mengalami mimpi buruk di mana Maria ini selalu dipandangi oleh gerombolan domba-domba pejantan yang cukup aneh yang terus memperhatikan Maria dalam mimpinya. Mimpi buruk dan rasa takut mulai menyelimuti Maria dan di mana ketika Maria terbangun terlihat dia langsung membawa senapan api dan berjalan keluar rumahnya. Alih-alih akan berburu bagong, ternyata Maria mendatangi ayah si Ana yang sedang berada di luar jendela kamar anaknya. Dengan seketika, Maria pun lantas menghabisi si domba jantan tersebut. Kejadian ini rupanya dilihat oleh si Ucup yang sudah berada di sana. Si Ucup hanya bisa terdiam tanpa melakukan apa-apa. Mungkin dia takut karena kedatangan dia di rumah mereka bisa berakibat buruk bagi dirinya. Esok paginya terlihat Ucup yang terbangun dari tidurnya melihat bayangan domba yang bisa berdiri. Ucup yang merasa aneh bergegas untuk langsung bangun saja dari tidurnya dan pergi keluar menemui Ipan di sana. Ternyata si Ucup ini merupakan kakak kandung dari si Ivan. Sontak Ivan pun langsung mengajak Ucup untuk langsung masuk ke dalam rumahnya dan memberitahu Maria yang saat itu sedang memasak. Si Ucup pun yang langsung terkaget ketika melihat anak yang merupakan perwujudan manusia setengah domba hanya bisa ngahulang memperhatikan anak yang pada saat itu akan ikut makan bersama dirinya. Papa. Dan ketika Maria tengah asik mandi bersama anak, terlihat Ucup yang saat itu masuk ke dalam rumahnya. Si Ucup masih merasa bingung dengan apa yang sedang terjadi pada keluarga adiknya. Hingga di saat Ivan masuk ke dalam, Ucup langsung menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada mereka. Ivan yang langsung menjawab pada saat itu juga hanya memberikan jawaban bahwa semua ini hanyalah kebahagiaannya saja. Dan tidak lama terlihat Ana yang akan pergi tidur sengaja mendatangi Ucup terlebih dahulu untuk mengucapkan selamat malam pada dirinya. Hari-hari berikutnya terlihat mereka bertiga sedang bekerja di ladang. Sementara itu Ana sedang bermain bersama anjing peliharaan Ivan di sana. Ivan yang mencoba menghampiri Ana meninggalkan Maria dan Ucup saja di ladang. Di mana kita diperlihatkan ternyata Ucup dan Maria ini pernah menjalin sebuah hubungan gelap di belakang Ivan. Yang kali ini Maria memutuskan untuk pensiun dan bertobat setelah dia memiliki anak yang membuat keluarganya begitu sempurna. Selesai berladang, Ivan mencoba untuk mengosongkan gudang dengan membuang semua peralatan tua milik keluarganya. Di momen ini, terlihat Ucup yang sangat gembira sekali melihat alat musik miliknya dulu ternyata masih aman tersimpan di dalam gudang tersebut. Ucup yang langsung mencoba alat musiknya seketika membuat Ana merasa penasaran dan terus memperhatikan Ucup saat itu juga. Hingga ketika di mana Ucup sedang santai berada di luar, Ucup mencoba memberikan beberapa rumput kepada Ana dan ketika Ana memakannya, sontak membuat Ivan merasa tersinggung dan seketika langsung memarahi Ucup saat itu juga. Bukannya merasa bersalah, Ucup malah meminta adiknya untuk sadar jika yang dia bawa bukanlah manusia, melainkan seekor binatang domba seperti pada umumnya. Untuk menghentikan drama ini, Ucup membulatkan tekadnya untuk masuk ke dalam kamar Ivan bersama Maria untuk mengajak anak pergi berburu keluar hanya berdua saja. Yang ternyata Ucup mempunyai tujuan untuk membunuh anak pada saat itu juga. Dengan insting yang begitu kuat, Maria yang tertidur pun seketika terbangun dari tidurnya dan lantas menyadari jika anaknya telah hilang entah kemana.
Namun Maria pun terkejut ketika melihat sesuatu yang sangat jauh dari dugaannya. Ternyata Ucup dan Ana terlihat sedang tertidur pulas berada di kamar Ucup tersebut. Suatu hari, Maria membawa Ana untuk mengunjungi pemakaman anaknya yang asli. Yang setelah hari itu, Ucup bertujuan mengajak Ana untuk pergi menangkap ikan. Fisk går en häver för... Så mycket. Sementara Maria dan Ivan berada di rumah, menyempatkan melakukan proses biologi layaknya suami istri yang sudah lama sekali kehilangan rasa mereka yang dulu pernah ada. Ucup dan Ana yang baru pulang dari memancing ikan lantas disambut dengan penuh kehangatan oleh Ivan dan Maria. Kebahagiaan seperti datang menghampiri keluarga mereka. Nuansa hangat mulai terlihat akrab dan bahagia ketika mereka bersama kembali. Sementara itu, Ana terlihat seperti bosan dengan rutinitas orang tuanya. Ana memutuskan untuk pergi keluar rumah. Seketika ngehulang pada saat itu juga, entah apa yang sudah dilihat Ana di sana. Ana yang ketakutan pun mulai masuk ke dalam gudang dan langsung bercermin memandangi wajahnya sendiri. Scene pun berpindah memperlihatkan Ivan yang sedang diantar oleh Ucup untuk tidur di dalam kamarnya. Ivan yang terlihat sedang mabuk meminta untuk Ana dapat menemaninya tidur pada saat itu juga. Ketika Ivan sedang tertidur, Ucup mulai menggoda Maria dan berharap jika mereka bisa memanfaatkan momen itu untuk mulai merajut asa kembali seperti dulu kala ketika mereka mempunyai hubungan terlarang. Namun karena Maria sudah tidak bisa dibujuk, maka Ucup langsung menceritakan pembunuhan yang dilakukan oleh Maria terhadap domba yang merupakan ayah kandung dari Ana. Merasa dijebak oleh Ucup, Maria lantas mengantarkan Ucup untuk pergi dan meminta agar dirinya tidak perlu lagi hadir dalam kehidupan rumah tangganya. Tanpa memperdulikan kepergian istrinya, Ivan yang terbangun lantas melakukan sarapan bersama Ana berdua saja. Dan setelah selesai sarapan, Ivan mengajak Ana untuk pergi memperbaiki traktor mogok yang ada di tengah ladang. Namun setelah dicoba diperbaiki Ivan, traktor tersebut tetap tidak kunjung menyala. Hingga Ivan pun memutuskan untuk mengajak Ana kembali pulang ke rumahnya saja. Hingga di dalam perjalanan, tiba-tiba... Ya, terlihat Ivan sudah ditembak tepat di bagian lehernya. Ana yang kebingungan hanya bisa terdiam melihat Ivan yang sedang sangat kesakitan. Dan di sini kita diperlihatkan sosok manusia domba yang sudah menembak Ivan pada saat itu. Dan si domba itu pun lantas membawa pergi Ana saat itu juga. Ana yang sudah dibawa pergi orang tuanya hanya bisa memandangi Ivan dari kejauhan saja. Dan sudah bisa diambil kesimpulan bahwa manusia domba tersebut merupakan sosok asli dari orang tua Ana selama ini. Sementara itu, terlihat Maria yang sudah kembali ke rumahnya seketika merasakan bingung karena suami dan anaknya telah hilang entah kemana. Ana yang memutuskan untuk langsung mencari keberadaan mereka pun sontak dikejutkan ketika melihat suaminya sudah berada di ambang kematian. Kengerian itu akan tetap menjadi misteri setelah Ivan benar-benar meninggal untuk selamanya. Dan film pun selesai. Secara emosional dari segi horornya sendiri, film ini lebih memperlihatkan sebuah hukum sebuah hukum tabur tuai yang dimana menurut saya pribadi si Maria ini terlalu egois dan serakah ketika dia harus merampas paksa milik orang lain, bahkan harus tega membunuh makhluk yang seharusnya paling anaknya sayangi. Sehingga makhluk yang menembak Ivan barusan kemungkinan besar hanya memberi pelajaran kepada Maria untuk merasakan bagaimana rasanya ketika kehilangan sosok yang paling dia cintai selama ini. Dan itu sebagai bentuk timbal balik atas apa yang sudah dilakukan Maria selama hidupnya. Ya meskipun saya juga bingung gitu, kenapa si manusia domba tersebut itu harus menanamkan benih anaknya pada domba pejantan juga gitu. Aduh, ya sudahlah ya. Dan untuk tingkat rating rasa seramnya sendiri, film ini saya kasih bintang 2/5 lah. Karena memang bukan rasa seram yang saya alami, melainkan rasa ingin ngukut domba agar cepat naik haji. Anjir lah, pak men kata gue teh. Baik kalau begitu, tetap jaga sholat kita meskipun kita bukan orang baik. Kelak, sholatlah yang akan membuat kita jauh lebih baik. Pengabdi film undur pamit, sampai ketemu lagi di film berikutnya. Seorang peternak domba, peternak domba, domba belakang.
cabak pun segera balelol. Heuneuh ge, mas untuk memulai merajut kembali, naon cak-cak tadi